Oke, jadi halo teman-teman. Jadi di sini aku bakal kasih tutorial kepada kalian gimana caranya install Debian quote unquote the Arch Linux way. Jadi di sini aku udah siapin sebuah virtual machine. Nah, virtual machine ini adalah virtual machine-nya yang kayak live ISO gitu. Jadi yang kalian harus siapkan adalah si Debian ISO yang ada desktop environment kayak gini. Contohnya di sini aku ini mounting langsung ya Debian Live yang versi XFCE. Langsung masuk ke si VirtualBox-nya. Jadi ini aku belum install sama sekali, bahkan nih ada Debian install Debian. Ya. Jadi salah satu gimana caranya biar kayak install kayak apa? Kayak the Arch Linux itu. Pertama kalian bisa buka terminal. Terus juga dan ada salah satu guide yang sangat bagus banget teman-teman. Jadi ini websitenya adalah dari GitHub ini. Mungkin aku bakal kasih linknya ini di deskripsi. Ya, kalian bisa tutup langsung aja video ini kalau misalnya kalian mau langsung praktek dan ya gak usah nonton gitu kan. Tapi kalau kalian mau ngikutin boleh dengan cara-cara yang aku tahu lah ya. Jadi di sini kita langsung praktek aja. Nah, kalau di sini kan dia install di bootstrapnya langsung ya dari wget, jadi kayak dia ngambil. Kita sebenarnya bisa aja lewat apt-nya. Aku di sini pakai NeoFetch. Nah, di sini aku pakai Debian versi Bookworm yang 12 ya, ISO-nya. Nah, terus kita bisa install lewat package manager. Caranya kita bisa update dulu ya. Masuk ke root aja sudo misalnya kayak gini. Terus kita langsung aja apt update buat update repository. Oke, kayak gitu. Terus kita langsung install apt install debut strap -y. Nah, harusnya udah keinstall ya di bootstrapnya. Oke. Terus di sini ada instruction untuk bikin partisi ya. Ini untuk yang BIOS. Aku di sini akan kasih tutorial yang GPT lah ya. Jadi caranya kalau ini kan pakai GDIS karena ribet. Jadi kita pakai SWK dulu pertama untuk ngasih tahu list partisi kita. Nah, kita akan install di sini. Karena ini adalah virtual hard drive yang udah aku buat. Jadi kita langsung masuk aja pakai cfdisk ya, cfdisk dev SDA. Terus di sini langsung masuk ke GPT. Kita langsung new aja partitionnya. Pertama di sini aku akan bikin boot partition yang ukurannya 1 GB. Kita bikin type-nya, cari, terus masuk ke mana? boot Linux boot. Nah, ini nih ya file system. Nah, terus kita langsung bikin aja lagi. Misal di sini kalau dari Arch Linux itu biasanya ada swap, biasanya 4 GB, 2 GB aja lah. Terus di sini kita langsung masukin type Linux swap. Terus di sini kita akan bikin lagi bikin partisinya. Oh, ini bikin new lagi. Misalnya di sini aku mau 20 GB atau 10 GB. 10 GB-nya untuk si boot partition type. Kita masuk ke Linux root x8664. Sisanya kita bikin lagi. Ini akan jadi partisi home. Bentar. Ini no dulu. End dulu. Terus kita Linux file system type. Nah, di sini akan jadi Linux home. Nah, Linux home. Nah, jadi ini kita bikin partisi. Buat kalian yang nggak tahu boleh turutin aja. Atau kalau kalian tahu ya kalian bisa custom sendiri lah ya. Tapi ini konfigurasi yang disarankan lah ya. Jadi ada EFI 1 GB biasanya. Swap kalau di ArchWiki biasanya sekitar 4 GB. Aku bikin 2 GB di sini. Terus ada partisi root menyesuaikan harddisk kalian dan home.
dipisah kayak gini, lebih enak. Terus abis ini kita write yes, quit. Terus kita verifikasi dengan cara lsblk. Nah ini udah ada nih, udah ada partisinya. Kita langsung aja bikin si partisinya apa, ada file sistemnya. Nah ini kita mount, oke. Kita mkfs.ext4, kita akan dev sda 3. Ini kita akan format ext4 di root directory-nya. Oke, terus juga begitu juga yang si anunya, si apa nih, si home-nya sama ext4. Terus juga untuk mkfs.fat s32 nggak usah, sda1 buat bikin boot partitionnya. Oke, terus udah lsblk. Terus kita langsung mount dev sda3 -mnt home. Kita ke home directory di SDI ini, kita bikin home directory. Nah kalau nggak ada kayak gini, kita langsung bikin /mkdir buat bikin folder atau directory yang namanya home. Terus di sini mnt boot untuk SDA1 ya, tadi kita mount boot partition. Kalau nggak ada, -mkdir. Nah, terus kita nge-mount swap-nya, swap partitionnya, swap on. Bentar, swap on gimana? Sebentar, agak lupa. Kita wiki.archlinux.org. Nah, kita masuk ke installation guide di sini. Kita coba. Agak lupa. Kalau swap gimana? Oh, mk swap dulu, Pak. mk swap. Oke, terus habis itu swap on. Nah, terus pastiin partisi kalian kayak gini. Si konfigurasinya. Ini ada boot partition, ini juga ada swap, ada home, ada root dan juga home directory. Ini juga berlaku buat kalian yang mau single boot ya, benar-benar dari awal. Misalnya kalau misalnya dual boot, kalian bisa custom sendiri, atau mungkin komen di bawah kalau kalian mau bikin yang versi dual boot. Nanti aku coba kasih tutorial. Terus habis kita bikin partisi, kita bisa copy aja ini arch release eg. Oke. Di sini aku mau install yang versi kita ketik ini dbootstrap arch ini. Ini misalnya kalau kalian mau pakai Debian testing misalnya bisa. Di sini aku mau cobain yang versi stable aja. Stable. Karena aku pakai Debian testing di sini di PC aku nih, di laptop aku. Dengan metode yang tadi juga, ini pakai Debian Trixie. Ya, tinggal ini diganti tinggal dari stable ke testing gitu. Nah, kebetulan aku di sini mau kasih tutorial yang stable aja. Oke, jalan. Kita tunggu aja untuk menginstal base sistemnya dari si dbootstrap-nya tuh. Ini langsung installing apt dan lain sebagainya, dpkg. Udah berapa menit sih? Oke. Berapa menit sih? 9 menit. Oke. Ya, sambil nunggu juga. Ya, sebenarnya kayak gini installnya. Dan ini cara ribetnya. Dan cara ribetnya emang menguntungkan banget
kalau kalian misalnya kayak aku tadi skenario-nya dari AS Linux tapi nggak mau format partisi home-nya gitu, bisa untuk langsung aja pakai metode kayak gini. Jadi lebih benar full control dan lebih enak aja gitu. Kalau misalnya pakai GUI kadang agak sedikit gimana gitu kan, agak sedikit kayak agak membingungkan, agak sedikit traumatis gitu. Kalau misalnya pakai metode kayak gini lebih enak aja kita kontrolnya. Bedanya kalau misalnya aku tadi tuh installnya gak usah format yang partisi home-nya. Jadi aku tuh cuman format yang boot sama si root-nya doang gitu buat reinstall-nya gitu. Kalau ini aku karena emang bikin partisi dari awal ya, jadi ya formatnya semua gitu. Oke, udah beres. Kita langsung mount aja. Kita mount kayak gini, kita bisa copy proc ini, terus kita yang sys Aeroban sys terus sini dev ini untuk mounting si ini ya. Nggak tahu mounting apa nih, tapi diinget Gentoo, gue pernah install Gentoo kayak gini. Run. Kita langsung masuk ke chroot -mnt -bin bash untuk masuk ke mode chroot. Nah sekarang kita udah masuk ke si LSBLK, udah masuk ke Debian-nya tuh, nggak ada MNT lagi, udah masuk mode chroot gitu istilahnya. Oh ya, tadi untuk kayak cepatin biar kita bisa cepat clear, kita bisa pencet Ctrl L, CTRL L, atau kalian bisa LSBLK clear kayak gitu juga bisa sih, tapi aku lebih suka CTRL L gitu. Ini setup editor gak usah, harusnya nano ada gak sih? Nano, nggak ada. X, Ctrl X. Terus di sini ada edit FS step. Oke. Nah lebih banyak kayak gini nih, make life easier. Nah kita langsung generate FS step ya. Jangan lupa untuk LSBLK, LSBLK. Nah terus kita masukin si LSBLK -f dev partisi kita dev SDA1 ke etc fs step. Kita langsung masukin ke LSBLK buat anuin si partisinya ya, nganuin lagi. Pokoknya biar kebaca lah gitu ya nanti pas booting. SDA 2 jangan lupa juga, kayaknya penting. Terus SDA 3, terus di sini SDA 4 kayak gitu. Coba abis itu cat fs step biar kelihatan. Nah ini udah nih unconfigured fs step boot swap, udah ya. Terus di sini kita bisa isi apt source-nya. Kalau ini kode name stable harusnya bookworm ya. Oh ya, kita install dulu. Ini apt install lsb release. Oke. Habis itu kode name ini aku nggak terlalu tahu, copy aja. Terus kita ini cat. Oke, ini buat masukinnya. Jadi cara aku mungkin lebih enak kayak gini. Ini copy aja semua. Copy kayak gini. Terus nano etc apt source.list. Ini kita langsung cut aja, copy paste. Oke. Ini kode name-nya kita ganti. Karena aku pengen pakai Debian versi stable terbaru Debian 12, jadi aku isinya di sini namanya bookworm. Ganti semua dash kode name ini jadi bookworm. Kalau kalian installnya Debian testing atau Debian seed gitu, seed atau Trixie, kalian ini ganti di Trixie. Misalnya ini jadi Trixie atau misalnya seed misalnya gitu.
karena aku install Debian stable jadinya bookworm kayak gini, bookworm. Nah, terus kita push Ctrl U, bookworm. Kita ganti juga ini di sini, bookworm. Ini kita ganti bookworm. Jangan lupa untuk save. Jangan aku save nya lupa. Ctrl O, kayak gitu, save. Habis itu finalian apt update. Oke. Harus jalan gak sih? Nah, update yang jalan. Apt update. Ini abis ini kita Debian security yang bookworm security. Bentar. Bookworm security. Non-free komponen, non-free. Oh, non-free firmware. Non-free firmware di sini harusnya ganti, nambahin non-free firmware. Nah, ini non-free firmware. Sekitar non-free firmware, non-free firmware. Juga sini non-free firmware, non-free firmware. Harusnya gitu. Kita update lagi coba. Semoga benar. Debian security not invalid. Oke. Kayaknya yang ini kita uncomment. Coba ya. Ada update. Terus di sini kita habis apt update, kita choose time zone. Di sini harus dpkg di configure tz data. Nah, ini buat configure si time zone nya ya. Beda kalau di Arch Linux harus copy manual. Kalau ini kita pakai ini, lebih enak. Kita pilih Asia, terus misalnya Jakarta. Nah, oke. Di sini kita configure locals untuk keyboardnya, apt install local, enter. Terus kita ganti ini di configure local. Oke, buat set keyboardnya harusnya kita di enus. Oh, nggak bisa langsung ya. Anjir. Nah, oke, enus nih. Mana enus? Enus UTF-8. Oke, ini. Oke, langsung local again ya kalau di Arch Linux. Terus di sini install kernel. Ya, apt search dulu buat Linux image. Buat kita lihat nge-search dari package manager kira-kira yang kayak gimana bentukannya. Si kernel yang kita mau install. Nah, ini ada banyak list kernel ya. Tapi kita installnya yang ini aja. Yang pasti stable. apt install ini. Nah, ini ada install kernelnya sekitar 415 MB. Install aja. Oke. Kita installing.
capek juga ya ngomong sambil jelasin. Soalnya aku baru praktekin kemarin coy, ngide aja. Kalau dijadiin tutorial kayaknya bagus gitu. Daripada idenya hilang kan gitu. Nah langsung dia nge-generate si bootnya ya, di boot partitionnya. Ini firmware Linux juga harus diinstal katanya. Oh iya, sekalian juga ini kayaknya kita coba bentar. Sambil tunggu. Capek juga ya. Apa ini? Operation apa ini? Nggak peduli. Langsung kita install firmware Linux. Jangan lupa kita bisa tambahin network, work manager, terus juga build essential git. Terus kita install apa lagi yang bisa dipakai? Firmware Linux, network manager, build essential, sistem di boot. Karena di sini aku mau pakai sistem di boot. Juga mainstream, misalnya Debian tuh biasanya kalau prebuildnya tuh pakai Grab ya buat bootloadernya. Jadi kita install segini. Network manager gak ada. Kayaknya tabnya gede. Kayaknya gini. Enggak ada. Bentar. Oke. Network manager. Gak ada. Coba network manager Debian gitu. Hampir. Kita network manager Debian. Oh crap, gak bisa. Sambil cari kita network manager Debian. Kita cari di browser coba. Network manager Debian. Network manager ini ada. Network manager. Sudo service. Oke, sambil nunggu. Network manager Debian bookworm. Oh, network managernya gini. Oke. Kita free. Kita buka apa lagi di sini? Oh ini ada network manager nih. Di configuring network. Sekalian juga, misalnya tadi itu harusnya sekalian kita bisa disatuin. Oke, ini generate buat sistem di boot. Sekarang kita buka juga sistem di boot di Archwiki. Bentar, sistem di boot. Cari sistem di boot. Oke, udah beres. Oke. Habis itu install firmware Linux udah, apt install network manager -y. Oke. Ini penting ya biar ada internetnya. Kalau nggak install network manager, terutama kalau di PC kalian installnya di apa, di komputer beneran gitu, bukan di virtual machine ya, itu nggak ada internetnya nanti kalau kalian habis berhasil install ya percuma kan. Nah, kita clear, terus habis ini kita set hostname, misalnya echo nama kalian, misalnya di sini aku mau namain apa ya, Debian btw. Masukin ke etsy hostname
hostname, terus get etc host, ini copy aja nih, ini copy yang ini, terus nano etc host, harusnya salah, hostes. Nih hapus saja, kita copy kayak gitu, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Network manager udah kan, kita ini other option. Nah, kita langsung install bootloader ya di sini, langsung boot ctl install. Oke, terus kita, karena ini pakai sistem debootnya, terus kita bisa masuk ke cd boot ls cd nano cd loader entries. Nah itu md.conf, kita nano aja. Oke, kayak gini. Jangan lupa untuk brk id kalau kalian mau pakai ini, karena caranya kalau misalnya nggak pakai gini dia bisa ini. Terus kita mana partisi rootnya, ini nih. Oh ini swap, ini bener nggak? Coba SPLK. Oh SDI 3, anjay, SDI 3 ini. Kalau bisa kayak gini, kita copy nih ya si UID nya, terus kita masuk ke loader sini. Kalau nggak salah ini kita kopinya di options. Ntar aku agak lupa maksudnya kayak gimana. Kita coba masuk ke terminal, sudo terus vim.boot loader entries. Nah settingnya kayak gini, root biar nggak kena panik ya, root sama dengan ini, root sama dengan UUID, terus di sini RW ya, RW kayak gitu, benar. Loader entries, bener kan? Yep, benar. Nah sistem di oke, bener kayak gini. Terus kita save aja, quit. Terus di sini set root passwordnya, cdc. Kita set si password rootnya, misalnya password ini buat root, passwordnya misalnya ini aja. Nah itu do not match. Nah itu, terus kita bisa bikin ini ya, bikin users baru kalau nggak salah, users and groups, user at -mg. Nah kayak gini, user at -m. Kita bisa nambahin user kita, misalnya user add apa namanya, saran apa ya, Debian wow misalnya gitu ya, user add -m, Debian wow. Nah terus ini udah kebuat si user kita namanya Debian wow, terus kita password Debian wow, passwordnya ini, itu password kita. Terus ini open SSH. Oh ya, jangan lupa untuk install sudo, karena nggak ada sudo ya gitu ya. Nah sudo wajib install. Apalagi kalau kalian mau pakai user, terus user mode. Ini user mode biar ditambahin ke grup, biar bisa pakai sudo si username kita. Ini namanya apa? Debian wow.
Nah, kita bisa konfirmasi dengan cek nano visudo ya. Bukan. Editor. Entar. Lupa. Nano @si visudo. Ya, Pak. Visudo itu di mana? Pokoknya harusnya udah ya. Habis dari situ configure, ini nggak usah additional. Misalnya finish installation, grab kita karena kita nggak pakai grab, skip. Terus di sini delay reboot after startup. Langsung exit aja. Exit. Kita bisa umount-r reboot. Uname ini. Umount biar ke unmount semua. Terus kita bisa langsung reboot. Harusnya ke install. Kita baca ya. Remove force unmount sekalian. Nah, kayak gitu. Ntar kita paksa coba biar cepat. Harusnya dia bisa masuk. Oke. Kernel panic. Anjay, kenapa ini? Kernel panic. Waduh. Sebentar. Oh, jadi guys kayaknya ada yang salah di sini nih. Root UUID. Karena kan di sini tuh di konfigurasi aku tuh ada gak ada tanda petiknya. Root UUID. Harusnya di sini gak ada tanda petiknya. Harusnya bisa booting. Sini aku udah masuk ke ini ya. Apa salah? Kayak gitu. Terus habis itu kayak gimana tuh Pak? Buat si umount-nya. Apt install. Langsung aja kayak exit ya. Iya. So tadi aku udah masuk lewat mounting. Jadi enaknya mounting lewat Chroot-nya kayak gini tuh. Jadi kita langsung kalau udah kenal konsep Chroot, kita langsung mount aja kalau misalnya ada yang problem, nggak usah reinstall. Langsung aja kita umount -r -mnt exit umount -mnt harusnya bisa. Langsung remove. Ntar lagi. Oke, kita remove. Kita langsung reset aja biar cepat karena harusnya aman sih. Apakah bisa? Anjir, tetap karena panik coy. Kenapa ya? Atau pakai grab aja? Bingung. Errornya masih tetap sama soalnya. Oke, kayaknya kita nyerah aja dan kita coba untuk install pakai grab ya. Kalau grab kayak gimana? Kalau grab dia grab. Bentar. Ini nih, apt install grab. Sudah oke. Langsung apt install grab 2. Oke. Terus ini kita move aja ke sini. Terus ininya kita jadi kayak gini. Nah, ini kayak gini, terus ini kayak ini. Nah, grab tuh kita coba aja. User add udah. Grab. Coba nano. Add si default grab. Grab CMD line Linux. Oh, ini nih. Kita edit panic sama dengan 10 gitu. Oke.
terus update grab. Terus kita bisa oke. Nah ini kita gak usah sebut oke. Grab reboot no. Oke, error nggak apa-apa. Grab install root directory. Oke, this is root directory dev grab disk. Oke. SDA1 SDA1 to grab lebih install berarti kita ya SDA kan. Bentar, itu dulu kita save dulu SDA1. Grab install bener gak sih? Grab dash install dash root directory dash. Sebentar. Grab wiki terus grab, kita coba cari installation. Ini yang untuk UEFI system. Grab install grab install target titik 2x86_64 dash fi dash fi directory dash sp this is bootloader id grab. Install dev SDA1. Nah gitu. Grab can be installed. Bentar. Kayaknya kita skip bagian ini. Ya mungkin kayaknya abaikan adalah masalah bootloader. Kalian bisa mungkin cari sendiri. Mungkin sorry yang benar-benar kalian nurutin dari tutorial yang tadi aku buat, karena kayaknya ini gak 100% work. Tapi ini keinstall kok beneran di disknya ya. Ini soalnya beda nih. Di sini ini adalah root yang udah kita bikin. Terus kalau misalnya di si live CD-nya dia package-nya beda tuh. Ini 2300, ini sekitar 400. Soalnya aku install di PC utama aku tuh, laptop utama aku tuh ini versinya yang Debian Trixie ya. Yang fast fetch. No. Ini Debian Trixie, bukan Debian Bookworm. Aku ngide dikit. Harusnya bener miripin lah ya. Tapi ya nggak apa-apa, tapi mungkin kalian dapat lah poinnya. Sisanya mungkin kalian bisa cari sendiri. Mohon maaf kalau misalnya nggak benar 100% work dari masa bootloader lah itu ya. Bisa searching lah ya, karena ya ini setelah udah kepanjangan juga dan saya udah mulai ngantuk. Ini record jam 9 tapi udah mulai ngantuk ya, agak lucu kan. Tapi sekali lagi mohon maaf dan terima kasih telah menonton 30 menit. 30 menit lebih ini kayaknya. Iya 30 menit lebih. 40 menit. Yaudah ya.
Oh, biar pas 40 menit dah.